Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Sebagai Limidou, apakah kamu pikir aku harus berkeliling dan merusak hubungan? Aku adalah aku. Aku mengatakan apa yang aku harus katakan. Tentu saja aku tidak akan berkeliling menyebarkan kebohongan. Xiaoze haruslah cucu atau cicit kami. Dilihat dari usianya, namun aku belum pernah mencoba menghubunginya. Aku hanya pergi untuk memeriksa garis keturunannya dan mengkonfirmasi bahwa dia adalah keturunan kami. Wo Yuhao menarik tangan Tang Wutong kembali dan menggelengkan kepalanya. Tang Wutong tidak bisa percaya apa yang dia dengar. Long Xiaoyao mengerutkan kening saat dia memandang Ye Sisui. Apakah ini semua nyata? Aku benar-benar tidak percaya. Mengapa? Mengapa kamu tidak memberitahuku semua ini sebelumnya? Ye Sisui berbicara dengan jelas. Ini karena aku adalah wanita suci dari Gereja Roh Kudus. Aku adalah pemimpin Gereja Roh Kudus. Aku adalah pemimpin tertinggi Gereja Roh Kudus. Apa yang bisa aku katakan? Aku sudah melakukan banyak hal yang tidak bermoral dan tidak manusiawi. Aku telah menumpas ratusan ribu nyawa di tanganku. Apa yang akan berubah jika aku memberitahumu semua ini? Sehingga kamu akan jatuh cinta lebih dalam denganku. Sehingga kamu akan menjadi manusia jahat. Sehingga kita akan menyeret semua keturunan kita ke dalam Gereja Roh Kudus. Tidak, aku tidak bisa mengatakan semua ini kepadamu. Bahkan aku tidak bisa membaginya dengan orang lain. Aku hanya bisa mengubur semua ini di dalam hatiku. Aku hanya bisa memimpikan momen manis sesaat yang kumiliki dalam mimpiku. Kenangan manis ini yang mencegahku menjadi perusak sejati dunia. Lihat ini. Ye Sisui mengangkat tangannya saat api emas lembut naik di sekujur tubuhnya. Ini kartu traf asliku. Tidak ada yang akan mengharapkan Mas Roja dengan boneka setan jiwa darah untuk memiliki jiwa bela diri kedua. Bahkan ayah Zongliwu tidak tahu bahwa aku memiliki jiwa bela diri ini. Aku melakukan yang terbaik untuk menyembunyikannya dari semua orang. Orang-orang dari Gereja Roh Kudus pasti akan menghabisiku jika mereka tahu aku memiliki jiwa bela diri ini. Karenanya aku telah menyembunyikannya selama hampir 200 tahun. Aku tidak berharap itu bermanfaat hari ini. Dengan menggunakan kemampuan Phoenix untuk bangkit dari abu, aku bisa menyelamatkan kedua kehidupan kita. Long Xiaoyao menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya aku tidak masuk. Jika itu hanya kamu sendiri, kamu mungkin bisa bertahan hidup. Kamu tidak perlu menyalakan energi hidupmu. Ye Sisui menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Jika kamu tidak masuk, aku benar-benar akan mati. Hatiku akan mati. Aku benar-benar ingin kamu masuk. Satu-satunya alasan mengapa aku memilih untuk masuk perangkap dengan sukarela adalah karena aku sudah bosan dengan dunia ini. Aku perlu menemukan tempat di mana aku benar-benar bisa berada. Aku telah merencanakan semua ini dengan hati-hati. Apakah kamu berpikir bahwa Sutiara benar-benar dapat menipuku? Apakah kamu pikir jebakannya akan berhasil jika aku tidak mau masuk? Aku menggunakan kemampuan terakhir ini untuk melihat apakah kamu masih mencintaiku. Sama seperti 100 tahun yang lalu. Aku sangat senang. Aku benar, Xiaoyao, terima kasih karena tidak mengecewakanku. Aku benar-benar bahagia. Nafas Long Xiaoyao menjadi lebih menyakitkan saat dia menatap Ye Sisui, namun dia tetap diam. Ye Sisui mengangkat tangannya dan membelai wajahnya dengan lembut. Apa yang salah? Kenapa kamu diam saja? Kau telah membuat hidupku begitu sengsara dengan semua kebohonganmu. Long Xiaoyao mendongak ke langit dengan berteriak. Pada saat ini air mata mengalir dari matanya yang dulu dia tidak akan pernah berharap perjuangannya menjadi begitu tidak berarti. Dia tidak tahu bahwa dia memikul tanggung jawab atas kejahatan yang tidak pernah dia lakukan. Saat ini dia tidak merasa lega atau bahagia. Dia hanya merasa seolah-olah dia kosong. Sensasi itu jauh lebih menyakitkan daripada apa yang telah dia lalui sebelumnya. Ye Sisui berbicara dengan lembut, Xiaoyao.
Ini adalah saat terakhir kita bersama di dunia ini. Meskipun hidup kita akan segera berakhir, aku ingin menjadi istrimu sejak saat ini dan seterusnya. Maukah kamu menjadi suamiku mulai sekarang? Kamu tidak lagi harus mendengarkan pesanku atau perintahku. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Aku lakukan dan menjadi istri yang baik, oke? Long Shoyo menatap Ye Siswi dan berkata, selama ini aku berpikir bahwa kamu adalah orang yang paling membuatku berutang permintaan maaf. Sekarang aku akhirnya menyadari bahwa Mu'en adalah orang yang perlu kita minta maaf. Dia pasti menderita lebih banyak rasa sakit daripada yang kita alami. Meskipun telah meninggal, dia masih tahu apa yang sebenarnya terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kamu benar-benar kejam padanya. Ye Siswi menghela nafas dan berkata, kadang-kadang ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Kita sering meremehkan kemampuan waktu untuk menyembuhkan luka. Alasan mengapa aku belum mengunjunginya selama bertahun-tahun adalah agar aku tidak akan membangkitkan kembali kenangan yang menyakitkan itu. Pada akhirnya, ia akhirnya memiliki keluarga dan mengambil tanggung jawab di akademik. Bahkan jika ingatan yang menyakitkan itu masih menjadi bagian dari dirinya, itu akan menjadi bagian kecil dari keberadaannya. Menurut pendapatku, kamu lebih menderita dengan tetap di sisiku. Long Shoyo berbalik dan melihat ke arah akademik sebelum berkata, saudaramu, siapa yang akan tahu bahwa kita berdua salah tentang kebenaran saat itu? Gereja Roh Kudus selalu menjadi musuh bersama kita. Siswi, kau benar paling tidak aku akan tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum aku mati. Aku tidak akan mati seperti orang bodoh yang bodoh, saudaraku. Sepertinya aku tidak akan bisa membayar kembali apa yang aku berutang padamu dalam hidup ini. Aku kira aku hanya bisa menebusnya dengan memberikan bantuan kepada muridmu. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia dengan cepat berbalik dan menatap Ye Siswi. Siswi, apakah kamu benar-benar akan mengikuti semua yang aku katakan? Siswi mengangguk diam-diam. Baik, meskipun kamu tidak akan bisa menebus semua yang telah kamu lakukan, mari kita coba tinggalkan sesuatu di benua ini. Mari kita lakukan sesuatu untuk saudaramu. Bagaimana itu menurutmu? Ye Siswi tersenyum dan berkata, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Long Shoyo berbalik untuk melihat Wo Yuhao dan Tang Wutong. Yuhao, aku awalnya merencanakan agar kamu mencariku setelah kamu mencapai peringkat 98 sebelumnya. Swansea telah menulis kepadaku tentang bagaimana kamu berhasil membentuk inti jiwa pelengkap Yin Yang. Benarkah itu? Pelengkap Yin Yang? Dia benar-benar melakukannya? Ye Siswi sangat terkejut dengan apa yang dia dengar. Tidak heran dia mampu mengalahkan begitu banyak mahasiswa jahat kita. Dia sebenarnya berhasil membentuk inti jiwa pelengkap Yin Yang, sesuatu yang hanya berhasil diselesaikan oleh Ditian. Katakan padaku, nak, bagaimana tubuhmu bisa bertahan dari tekanan yang menakutkan? Wo Yuhao memilih untuk tidak menjawab pertanyaan Ye Siswi. Dia hanya mengaku pada Long Shoyo. Karena kamu sudah membentuk inti jiwa kedua sebelum menjadi limit Doulo, ini artinya kamu harus membentuk inti jiwa ketiga ketika kamu mendorong untuk menjadi peringkat 99. Aku bisa melihat bagaimana itu akan sangat sulit. Aku awalnya ingin membantumu dalam dorongan terakhirmu, tetapi sepertinya aku tidak akan memiliki kesempatan untuk membantumu lagi. Saat aku terus melemah sebelum aku mati, tidak ada lagi gunanya bagiku untuk memegang kekuatan jiwaku. Jika aku memberikannya kepadamu, itu mungkin benar-benar membantumu untuk membentuk inti jiwa ketigamu. Paling tidak, aku benar-benar akan membantumu membuat sejarah. Namun, aku tidak berpikir aku bisa hidup untuk melihatmu mencapai peringkat 98. Aku kira aku hanya bisa memberikan kamu hal yang paling murni dalam kekuatan jiwaku, serta beberapa hal yang telah aku pahami dalam beberapa tahun terakhir. Ini akan menjadi satu-satunya cara aku bisa membayarmu. Senior Long, aku tidak bisa menerima ini. Wo Yuhao memegang tangannya di depannya. Dia terkejut mengetahui bahwa Long Shoyo sebenarnya mencari dia untuk ini. Long Shoyo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jangan menolak tawaranku. Ini adalah keinginan terakhirku. Jika kamu menolakku, aku tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Selain itu, aku lebih suka memberikan apa yang telah aku kembangkan kepada seseorang daripada
membiarkannya hancur menjadi nol. Kamu tidak perlu khawatir tentangku menyerahkan semua kekuatan jiwaku kepadamu. Aku hanya akan memberikanmu hal yang paling murni dan paling mendasar dalam kekuatan jiwaku. Aku akan menyuntikkan energi murni ini ke tubuhmu dan memungkinkanmu mencernanya perlahan. Pada saat yang sama, itu mungkin akan membantumu membangun landasan untuk inti jiwa ketigamu di masa depan. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Long Xiaoyu berbalik untuk melihat Tang Wutong. Sejujurnya aku tidak berharap kamu telah membentuk inti jiwa keduamu juga. Apakah itu juga inti jiwa pelengkap yin yang? Tang Wutong melirik Wu Yu Hao sebelum mengangguk. Ya, aku berhasil menyelesaikannya dengan bantuan Yu Hao. Bagus, itu hebat siswi. Aku ingin kamu menyerahkan kekuatan jiwamu pada wanita ini. Ini permintaan terakhirku untukmu. Kita akan meninggalkan kekuatan kita di tangan mereka. Ye siswi terpana, tapi dia segera mengangguk sebelum melihat Tang Wutong. Namun Tang Wutong tampaknya memiliki ide yang berbeda. Dia menggelengkan kepala dengan keras dan berkata, aku tidak ingin kekuatan dari Mas Roh jahat. Ye siswi memberinya senyum pai sebelum berkata, aku tidak lagi memiliki kekuatan dari diri Mas Roh jahat. Faktanya semua kekuatan jiwaku termasuk pagoda dewa kematian dihancurkan di istana. Bahkan jiwa bela diri boneka, setan jiwa darahku, dan tubuhku sendiri telah dihancurkan. Tidak bisakah kamu katakan bahwa aku tidak lagi memiliki tubuh? Aku sekarang hanyalah tubuh energi. Satu-satunya alasan jiwaku tidak hancur adalah karena kultivasiku cukup tinggi. Awalnya aku hanya bermaksud untuk melindungi Xiaoyu dan mengeluarkannya hidup-hidup. Aku tidak tahu bahwa dia sudah terluka parah sebelum itu, karenanya hidupnya juga akan segera berakhir. Kamu dapat yakin bahwa jiwa bela diri Phoenix bercahayaku belum ternoda oleh darah siapapun. Itu hanya mengandung kekuatan cahaya paling murni, yang juga merupakan sisi baik dan lembut dariku. Sekarang aku bukan lagi dewa kematian dulu. Aku hanyalah istri Long Xiaoyu. Ye siswi sudah mati. Tang Wutong melututkan kening setelah mendengar kata-katanya. Dia masih belum bisa mengatasi hambatan psikologis di hatinya. Pada saat ini juga sebuah suara yang akrab terdengar di kepalanya. Dia benar, dia bukan lagi dewa kematian dulu. Semua benda kotor di tubuhnya mati selama ledakan. Bantu mereka memenuhi keinginan terakhir mereka. Ayah, Tang Wutong berseru. Wu Yuhao, Long Xiaoyu dan Ye Sisui terkejut mendengar apa yang baru saja dia katakan. Penting untuk dicatat bahwa mereka semua berada di puncak dunia para Mas Roh. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu kalau ada orang lain juga hadir? Tang Wutong memberi mereka senyum canggung dan menjelaskan, maaf, tiba-tiba aku teringat sesuatu yang dikatakan oleh ayahku. Baik, aku akan menerimanya, tetapi aku tidak akan berterima kasih atas hadiahmu. Ye siswi tersenyum. Aku tidak pernah meminta ucapan terima kasih kepada siapapun. Aku hanya melakukan apa yang diinginkan suamiku. Saya benar, aku berutang padamu. Ya, aku berutang banyak padanya. Aku senang bahwa aku dapat melakukan sesuatu untuk muridnya dalam beberapa saat terakhir dalam hidupku. Wu Yuhao berbalik menghadap Long Xiaoyu hanya untuk melihat ketulusan di matanya. Tengkorak takdir singa emas bermata tiga tidak memberinya peringatan bahaya yang akan datang. Dia tahu bahwa tidak ada dari mereka yang mencoba menipu. Senior Long, apakah benar-benar tidak ada cara untuk menyelamatkanmu? Wu Yuhao bertanya dengan sedih. Long Xiaoyu berkedip dan muncul kembali di belakangnya. Aku sudah menjelaskan sendiri. Aku ingin mati sebelum siswi. Duduklah. Saat dia berbicara, dia meletakkan salah satu tangannya di bahu Wu Yuhao. Meskipun dia sudah terluka parah, Kaisar Naga Dolo masih sangat kuat. Wu Yuhao dipaksa duduk. Tang Wutong duduk di hadapan Wu Yuhao. Saat mereka saling berhadapan, mereka bisa melihat kesedihan dan keterkejutan di mata masing-masing. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.